Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 4, kelas pendidikan biologi D 2024, akan mempresentasikan tentang jaringan dewasa dan jaringan epidermis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Alianus Diana dengan 3 digit NIM terakhir 093 dan rekan saya. Saya Rendra Saya Junata Nuzul, dengan 3 digit NIM terakhir 116. saya Nuzulul Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 084. Oke, baik, langsung saja kita mulai untuk em, presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan dewasa dan jaringan epidermis. Oke. Nah, mungkin untuk slide pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Rendra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jaringan dewasa ini adalah jaringan tumbuhan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel meristem, sehingga sel-selnya telah matang, permanen, dan tidak lagi aktif membelah. Jaringan ini memiliki bentuk, ukuran, serta fungsi yang tetap sesuai dengan dibagi menjadi jaringan pelindung, yaitu epidermis dan juga gabus, buah jaringan dasar, ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, jaringan pengangkut, ada xilem dan floem. Nah, jaringan dewasa ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu selnya sudah matang dan berdiferensiasi, tidak aktif membelah lagi, memiliki bentuk dan fungsi yang tetap, bisa berupa sel hidup, mati dengan dinding tipis atau menebal, menyusun organ tumbuhan, dan berperan dalam perlindungan, pengangkutan, fotosintesis, penyokongan, dan penyimpanan. Nah, macam-macam jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu ada jaringan dasar, yang dibagi lagi menjadi ada parenkim, kolenkim, sklerenkim, lalu ada jaringan pengangkut yang dibagi menjadi xilem dan floem, ada juga jaringan pelindung yaitu epidermis dan periderm. Nah, ini jaringan dewasa ya, bisa dilihat ada xilem, ada floem, ada ada epidermis. Oke, baik. Terima kasih Kak Rendra atas pemaparannya. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Afifah ya. Baik, terima kasih Intan atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan pelindung terluar pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Fungsi lapisan epidermis sendiri adalah melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Lalu ada ciri-ciri sel epidermis yaitu terdiri dari sel-sel hidup. Jadi jaringan ini tersusun atas sel-sel hidup yang berbentuk persegi panjang dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel sehingga membentuk lapisan pelindung yang utuh. Kedua, tidak memiliki klorofil. Umumnya, sel epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada organ tertentu seperti stomata atau pada epidermis daun tertentu. Yang ketiga, sel epidermis mampu membentuk atau memodifikasi
memodifikasi jaringan epidermis, seperti mampu mengalami modifikasi seperti menjadi berbagai struktur khusus, misalnya stomata, trikoma, atau rambut-rambut halus, atau spina. Nama lainnya duri, yang membantu tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada fungsi dari sel epidermis, yaitu perlindungan jaringan di bawahnya, mengurangi penguapan atau kutikula, pertukaran gas di stomata, penyerapan air di akar muda, dan pertahanan terhadap patogen. Modifikasi sel epidermis sendiri ada berbentuk rambut akar yang berfungsi menyerap air dan mineral, stomata untuk pertukaran gas dan transpirasi, ketiga trikoma untuk melindungi dari panas dan herbivora, keempat ada kutikula yang berupa lapisan lilin pelindung. Ini di jaringan epidermis sendiri saya menyediakan video YouTube untuk ditonton, pemirsa. In the previous video, we glanced at the simple permanent tissues. And now, before moving ahead with the complex type, we need to stop by the concept of epidermis, the single layer of cells covering almost the entire plant body. We humans need a layer of skin to protect our internal visceral organs and systems, right? Plants are not an exception to this. They also require and possess a protective covering throughout their body, which we refer to as the epidermis. So do you think all plants will have the same structure and same type of epidermis layer? Well, actually not. Epidermis gets modified depending upon the habitat and thus the plant's need. Let me ask you a question. What would plants growing in the dry habitat need the most? Yes, water. In case of such plants, the epidermis forms a thicker layer in order to prevent excessive water loss. In fact, plants growing in desert have a thick waxy chemical called cutin in their epidermal cells, which prevents water loss to the maximum extent. On the other hand, in terrestrial plants, usually the aerial parts have epidermal cells specialized in waxy secretions, and it helps in numerous ways, like preventing parasitic infection, protection against mechanical injuries, and even loss of excessive water during high temperatures. In addition to this, when we observe the roots of plants, we find tiny, numerous hair-like structures. These are also the modifications of the epidermal cells, which help in increasing the surface area of absorption. Talking about their structures, now since they are forming a protective layer, it is obvious that they do not possess intercellular spaces. Also, the cells are very flat in appearance and possess a comparatively thicker outer cell wall. Wait a second. Are you saying that the complete plant body has a layer of epidermis? Then how does the gaseous exchange along with the water vapor release occur? Well, the epidermis is clever enough to leave some spaces or precisely pores in its structures. Yes, the structures of pores, which we commonly refer to as stomata, are the spots where the epidermal cells form pits or openings and are guarded by the kidney-shaped guard cells. The guard cells guide and regulate the exchange of gases and also the water vapor from the stomata. Well, till now, we have been talking about the leaves and roots. Now let's talk about the stem. Do you think the stem will also possess the same type of epidermal layer as that in the leaves and roots? Actually not. In fact, stems of huge trees do not even possess a proper epidermal layer. Yes, you heard me right.
In plants which are much older, the epidermis is replaced by secondary meristem, which we usually refer to as the thick cork or simply the bark. Cells of these layers are dead and compactly arranged without intercellular spaces. Also, we find deposits of suberin, which regulates gaseous exchange and water loss. Well, this video gave you a brief idea about epidermis. Now let's move ahead and describe complex permanent tissues. Oke, jadi video tersebut menjelaskan tentang epidermis ya keseluruhan. Jadi mari kita bedah satu persatu di video tersebut. Yang pertama ada penjelasan mengenai apa itu epidermis ya. Kemudian di sini kita juga dapat mengetahui lapisan-lapisan epidermis, yaitu fungsinya dari lapisan epidermis ini melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanis, kehilangan air, dan serangan patogen. Kemudian, nah pada part ini kita dapat mengetahui struktur epidermis ya. Di sini kita dapat mengetahui dari contoh tanaman yang ada di gambar ini. Kemudian nah dari sini kita dapat melihat epidermis juga dilapisi oleh kutikula tebal untuk mencegah kehilangan air. Nah, kadang terdapat trikoma atau rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai pelindung tambahan dari cahaya berlebih, misal hewan herbivora atau penguapan berlebihan. Nah, seperti itu ya teman-teman, penjelasan lebih detail dari epidermis. Mungkin kita bisa lanjut ke presentasi kita. Oke. Nah, ini jika modifikasi epidermis dilihat dari mikroskop ya. Ini ada trikoma, dan yang gambar kanan ini ada rambut akar gitu. Oke, nah dapat disimpulkan dari materi kita hari ini bahwa jaringan dewasa merupakan hasil akhir dari proses diferensiasi yang menunjang fungsi kehidupan tumbuhan. Dan epidermis adalah salah satu jaringan paling penting dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus pendukung proses vital tumbuhan seperti fotosintesis, transpirasi, dan penyerapan nutrisi. Nah, mungkin dari Kak Afifah dan Kak Arendra ada tambahan mengenai materi kita hari ini? Mungkin cukup itu saja dari saya. Mungkin dari Kak Rendra. Mungkin dari saya juga cukup segitu saja. Oke, karena kita tadi sudah menjelaskan sangat detail ya mengenai jaringan dewasa dan epidermis, dan mungkin teman-teman sekalian yang menonton video ini dapat langsung memahami apa itu jaringan epidermis dan jaringan dewasa. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe di channel kita ya. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.